Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Agi Kurnia. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Bocah perempuan berusia 7 tahun di kota Semarang meninggal tidak wajar. Diduga kuat korban tewas akibat kekerasan seksual. Diterjang ombak besar, kapal nelayan terbalik lalu tenggelam di perairan laut selatan Cilacap. 2 nelayan tewas dan 1 masih hilang. Dua pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden, pasangan Anies Rashid Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, resmi mendaftar ke KPU RI. Seorang bocah perempuan di Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang tewas setelah dirawat di rumah sakit. Polisi saat ini masih menyelidiki penyebab kematian korban karena ditemukan bekas luka benda tumpul pada dubur dan kemaluan korban. Bocah tersebut diduga menjadi korban kekerasan seksual. Begitu tahu ada kejanggalan pada tewasnya seorang bocah yang tinggal di kampung Tas Pandasari, Sawah Besar, Kota Semarang, polisi langsung datang ke rumah korban untuk menyelidikinya. Polisi turut memeriksa kedua orang tua korban dan paman korban. Dugaan adanya kejanggalan atas kematian KSA yang masih berusia 7 tahun terungkap dari laporan dokter forensik yang curiga dengan penyebab kematian korban. Sebab tim medis menemukan bekas luka benda tumpul pada bagian dubur dan kemaluan korban. Sebelum meninggal dunia, korban sempat dirawat di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum, Kota Semarang. Informasi dari dokter bahwa ada kejanggalan, akhirnya kita melakukan penyelidikan bersama Resmo hubungan, nanti kita interogasi orang tuanya, keluarganya yang dekat, kemudian sudah ada titik, ya. Nah, kemudian karena kita ambil saksi-saksi yang lainnya, akhirnya penanganan kita serahkan ke Untuk lukanya? Lukanya, informasi dokter ada luka dubur dan luka di kemaluan itu sedikit. Usai diautopsi di RSPU Karya di Semarang, bocah perempuan yang diduga tewas tidak wajar dimakamkan di TPU yang lokasinya tidak jauh dari rumahnya. Kini polisi sudah menangkap 1 orang terduga pelaku. Namun, belum ada pernyataan resmi dari Polrestabes Semarang terkait terduga pelaku yang bertanggung jawab atas kematian korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Sebuah kapal yang membawa 9 nelayan terbalik lalu tenggelam akibat dihantam ombak tinggi di Laut Selatan Cilacap. 2 nelayan dilaporkan tewas, sedangkan 1 lainnya dinyatakan masih hilang. Para nelayan bersama tim Basarnas langsung menarik kapal nelayan Trilaksana dengan tali tambang agar tidak terseret ombak ke tengah laut. Evakuasi tidak mudah karena gelombang tinggi. Petugas berjibaku selama 2 jam lebih sampai akhirnya kapal bisa dievakuasi ke daratan. Kapal Nas ini diterjang ombak besar dan tinggi sehingga terbalik dan tenggelam di pantai Wagir Indah, Desa Belahan Wetan di Kecamatan Adipala Cilacap, Rabu siang. Kapal membawa 9 nelayan. Musibah datang saat para nelayan hendak menarik jaring ikan sehingga terbalik. Naas saat bersamaan kapal diterjang gelombang tinggi sehingga akhirnya tenggelam. 9 nelayan seketika terhempas ke laut. Beruntung 6 nelayan selamat, namun 2 lainnya tewas, sedangkan 1 nelayan masih hilang. Jumlah ABK di kapal tersebut berjumlah 9 orang. Pada pagi hari untuk korban yang sempat berhasil diselamatkan dievakuasi ke darat itu ada 7 orang, 6 selamat dan 1 MD karena terlilit jaring dan 2 dalam pencarian. Namun alhamdulillah di
sore hari ini pada pukul kurang lebih 15.00 untuk tim SAR gabungan berhasil menemukan korban atas nama Alvin warga Brebes, diketemukan kurang lebih 800 sampai 1 km ke arah timur dari LKP. Tim Basarnas gabungan terus mencari satelit korban dengan menyisir pantai dan laut serta di sepanjang pantai. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Sulitnya mendapatkan air membuat warga Desa Lembasari, Kabupaten Tegal hanya mengandalkan bantuan air bersih. Tak heran jika bantuan air bersih datang, warga tersebut berebutan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Begitu tahu ada bantuan air bersih datang, warga Desa Lembasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal menjejerkan ember serta galon mereka. Antrean warga pun cukup panjang. Mereka menunggu giliran mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Jika tidak ada bantuan air bersih, warga mau tak mau berjalan kaki cukup jauh, berburu air di kubangan sungai yang kering. Ini kekurangan air, Pak. Airnya susah sekarang semenjak musim kemarau. Jadi kalau dia ngambil air itu jauh, sekitar 1-2 kilo. Apalagi buat beli air ya, buat makan aja, beli beras sekarang mahal. Jadi sekarang saya butuh bantuannya, Pak. Karena di sini air benar-benar susah sekali. Siapa sangka air bersih ini merupakan pemberian dari salah satu sekolah menengah pertama di Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Pemberian air bersih merupakan hasil uang donasi yang dikumpulkan dari para siswa. Selain di Desa Lembasari, bantuan air bersih juga didistribusikan di 2 desa lain yang terdampak kekeringan. Sebelumnya kami mengadakan donasi penggalangan dana selama 2-3 minggu terakhir. Dan alhamdulillah dari penggalangan dana tersebut terkumpul dana donasi yang kami konversikan menjadi berupa air bersih sebanyak 3 tangki dan akan dibagikan ke 3 titik di daerah yang berdampak kekeringan di wilayah Kabupaten Tegal dan sekitarnya, salah satunya di Desa Lembasari. Beberapa wilayah di Kabupaten Tegal masih dilanda kekeringan akibat kemarau. Mereka hanya mengandalkan bantuan air bersih karena sumber mereka sudah mengering. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Musim kemarau yang tak kunjung usai membuat embung atau waduk celengan di Blora benar-benar kering. Padahal embung tersebut diandalkan warga untuk mengairi lahan pertanian mereka. Sejak bulan Juli tadi diguyur hujan, embung celengan yang terletak di Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Ngawen mengering. Jika biasanya embung dipenuhi air setinggi 10 meter, saat ini tanah di dasar embung benar-benar mengeras dan retak-retak. Padahal air embung celengan biasanya dimanfaatkan warga yang bekerja sebagai petani untuk mengairi area persawahan mereka. Kini petani di Desa Sendang Mulyo pusing karena mereka tidak bisa bertanam. Kondisi saat ini embung celengan Desa Sendang Mulyo kering. Mulai bulan Juli sudah kering. Biasanya embung celengan ini digunakan untuk pengairan pertanian lahan petani. Untuk padi, jagung, dan semangka dan lain-lain. Embung celengan dibangun pada tahun 2019 lalu. Embung seluas 3 hektar area ini berfungsi untuk menampung air hujan. Jika penuh, kedalaman embung bisa mencapai 10 meter. Arif Nur melaporkan dari Blora.